Raka dan tim pendakiannya bermalam di pos 3 Gunung Larung, tepat di dekat hutan rimbun yang terkenal angker. Malam itu mereka duduk melingkar sambil masak mie instan. Udara dingin menusuk, kabut tipis mulai turun. Sekitar pukul 11 malam, suasana menjadi aneh. Semua hening, bahkan suara serangga hilang. Raka sedang menyiapkan kopi ketika telinganya menangkap alunan suara seruling yang samar datang dari dalam hutan. Nadanya pelan, tapi indah, seakan mengundang. Awalnya mereka mengira ada pendaki lain yang iseng, tapi semakin lama, suara itu semakin jelas dan semakin dekat. Aneh, tidak ada cahaya headlamp atau senter, hanya suara seruling yang terus berpindah arah, kadang dari kanan, kadang dari kiri. Salah satu temannya, Bayu, berkata pelan, "Jangan ada yang jawab, jangan ada yang nyanyi." Raka bingung, tapi ia nurut. Namun tiba-tiba, salah satu anggota yang duduk di pojok ikut bersiul mengikuti nada seruling itu. Sekejap, suara seruling berhenti, hening. Angin mendadak bertiup kencang, dan dari kegelapan hutan, mereka melihat bayangan tinggi menjulang dengan rambut panjang terurai, melayang di antara pohon-pohon. Bayu langsung melempar dupa dan bunga yang disiapkannya, sambil membaca doa keras-keras. Bayangan itu mendekat sebentar, lalu hilang bersama suara seruling yang berubah jadi tawa melengking panjang. Besok pagi, Porter berkata, "Di hutan itu memang suka terdengar suara suling. Katanya itu makhluk penunggu hutan yang suka mengajak pendaki tersesat. Kalau ada yang ikut bersiul, biasanya nggak kembali." Malam kedua pendakian di Gunung Langkara, rombongan Dimas memutuskan menginap di sebuah area datar yang dikelilingi hutan rimbun. Lokasinya cukup sepi, hanya suara serangga dan aliran sungai kecil yang terdengar jauh di bawah. Menjelang tengah malam, semua sudah masuk tenda. Dimas terbangun karena mendengar suara samar, seperti ada yang memanggil namanya. "Mas, Dimas." Ia mengira temannya bercanda, tapi ketika ia cek, semua tertidur lelap. Ia mencoba mengabaikan, menarik sleeping bag lebih rapat, tapi suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. "Mas, Dimas, sini." Degup jantungnya semakin kencang. Perlahan, ia membuka resleting tenda sedikit. Di luar, hanya ada kabut tipis dan bayangan pepohonan. Namun yang membuatnya merinding, suara itu sekarang terdengar dari arah hutan. Dengan tubuh gemetar, ia menyorotkan senter. Jauh di antara batang pohon, terlihat sosok samar berdiri. Rambutnya panjang, bajunya putih lusuh, wajahnya tak terlihat jelas. Sosok itu melambaikan tangan, seolah mengajak Dimas mendekat. Dimas langsung menarik resleting tenda, membangunkan semua temannya. Saat mereka keluar bersama, sosok itu sudah tidak ada. Tapi dari dalam hutan, suara memanggil itu masih terdengar lirih, berulang-ulang. "Mas, Dimas, sini." Besok paginya, mereka cerita ke Porter. Si Porter hanya berkata pelan, "Kalau dengar ada yang manggil nama di gunung, jangan pernah jawab. Itu bukan manusia." Kabut turun tebal saat Raka dan timnya berada di jalur antara pos 3 dan pos 4 Gunung Argalina. Jalannya licin, pandangan hanya 1 meter ke depan. Teman-temannya sudah berjalan lebih dulu, jadi Raka agak tertinggal. Saat ia mempercepat langkah, tiba-tiba ia melihat siluet seseorang berdiri di tengah jalur, mengenakan jaket merah lusuh dengan ransel besar. Raka lega. "Bang, sama rombongan ya?" tanyanya sambil mendekat. Sosok itu hanya menoleh sedikit, tersenyum samar, lalu berjalan lebih cepat. Raka mengikutinya. Semakin ia dekati, sosok itu selalu menjaga jarak, seolah menggiringnya. Sampai akhirnya mereka tiba di persimpangan kecil. Raka terdiam. Ia tahu jalur resmi hanya 1, tapi entah kenapa, sekarang ada 2 jalur. Sosok itu berhenti di jalur kanan, menoleh, dan mengangkat tangannya, seperti mengisyaratkan Raka untuk ikut. Namun tiba-tiba, kabut menipis sekejap. Raka melihat jelas, kaki sosok itu tidak menapak tanah, hanya melayang sedikit di atas jalur. Wajahnya sekarang tampak pucat, mata hitam pekat, dan senyumnya melebar tak wajar. Raka mundur perlahan. Saat ia menoleh, kabut menutup lagi dan suara berbisik terdengar di telinganya. "Jangan tinggalin aku sendirian di sini."
Raka langsung lari sekencang mungkin kembali ke jalur awal. Syukurlah, ia bertemu rombongannya lagi. Saat ia cerita, pemandu hanya berkata pelan, "Kalau sampai ikut dia, kamu nggak akan balik. Di jalur itu dulu pernah ada pendaki hilang, pakai jaket merah, sama persis seperti yang kamu lihat." Pendakian kali ini seharusnya jadi healing buat Damar. Ia mendaki Gunung Argalina sendirian, berharap tenang. Malam ketiga, ia buka tenda di pos sebelum puncak. Angin malam pelan, hutan gelap total, cuma suara serangga yang terdengar. Sekitar pukul 1 dini hari, Damar terbangun. Ia merasa tenda bergetar pelan, seperti ada yang menarik talinya. Awalnya ia pikir angin, tapi anginnya sama sekali tidak kencang. Ia menahan napas. Getarannya makin keras, seperti ada seseorang yang mengoyang tenda dari luar. "Siapa di luar?" seru Damar, suaranya bergetar. Tak ada jawaban. Tiba-tiba, suara ketukan jari muncul, pelan, tok, 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 tepat di bagian kepala tendanya. Damar mulai panik. Ia meraih senter dan pisau lipat lalu mengintip lewat resleting. Gelap, hanya kabut tipis yang melayang di luar. Ia buka resleting lebih lebar, kosong, tak ada siapa-siapa. Tapi begitu ia kembali menutup tenda, ia mendengar suara berbisik sangat dekat dari arah belakang, "Jangan naik ke atas." Darah Damar terasa membeku. Ia menoleh dan melihat bekas telapak tangan kotor menempel di kain tenda, seolah ada yang baru saja memegangnya dari luar. Keesokan paginya, Damar turun lebih cepat dari rencana. Seorang porter berkata, "Kamu kemah di pos 4, ya? Dulu ada pendaki mati kedinginan di situ." Katanya, sampai sekarang dia suka nyuruh orang jangan naik, karena dia nggak pernah bisa turun. Malam itu, Arif dan 2 temannya bermalam di pos bayangan Gunung Argalina. Hujan baru saja reda, udara dingin menusuk, dan kabut mulai turun tipis. Mereka duduk di dalam tenda, makan mie instan sambil mendengar suara serangga dan angin berdesir. Sekitar pukul 1 dini hari, Arif terbangun karena ingin keluar buang air. Saat membuka pintu tenda, udara terasa lebih dingin dan anehnya, sepi sekali. Tidak ada suara apa-apa, hanya kabut tebal. Ia melangkah sedikit, lalu menoleh ke tanah, dan di sanalah ia melihatnya. Jejak kaki telanjang jelas terlihat di tanah basah. Arif mengernyit. Ukurannya kecil, seperti kaki anak-anak. Jejak itu berhenti tepat di depan tendanya, menghadap ke arah pintu. Tapi tidak ada siapa-siapa. Ia panik, buru-buru masuk ke tenda, menutup resleting rapat, dan membangunkan teman-temannya. Saat mereka keluar bersama-sama dengan senter, jejak kaki itu bertambah banyak, mengitari tenda mereka, seolah-olah ada yang berjalan mengelilingi mereka berulang kali, yang membuat mereka semakin pucat. Jejak itu hanya ada satu arah, tidak ada jejak pergi. Semua berakhir di samping tenda, tepat di sisi Arif tidur. Pagi harinya, mereka lapor ke pemandu. Si pemandu hanya menghela napas, lalu berkata, "Dulu, di area ini, pernah ditemukan jasad anak kecil. Katanya dia ikut ayahnya mendaki, tapi hilang di kabut." Sejak kejadian itu, Arif bersumpah tidak akan pernah kemping sendirian di gunung. Rudi dan 2 temannya memutuskan mendaki Gunung Mandala di luar musim ramai. Jalur sepi, hanya mereka bertiga. Saat malam kedua, mereka ngecamp di dekat punggungan sempit, lokasi yang katanya paling angker. Angin malam menusuk tulang, pohon-pohon berderit, suaranya seperti bisikan orang menggerutu. Dari dalam tenda, Rudi mendengar bunyi gesekan, krek, krek, seolah ada yang melangkah di atas dedaunan kering. Sekitar pukul 2, Rudi bangun untuk buang air. Ia keluar tenda, udara dingin membuat napasnya keluar seperti asap. Saat melangkah ke jalur punggungan, ia melihat seorang pria berjalan menjauh menuju jurang. Jaketnya lusuh tanpa senter, kepalanya menunduk. Rudi memanggil pelan, "Bang, mau kemana?" Sosok itu berhenti, perlahan menoleh, dan ketika wajahnya terlihat kosong, pucat, tanpa ekspresi, matanya hitam pekat. Rudi terpaku.
Angin berembus kencang, dedaunan beterbangan, dan sosok itu hilang begitu saja di udara, seperti asap tertiup angin. Rudy lari masuk ke tenda, tubuhnya gemetar. Esok paginya, porter yang mereka temui di jalur berkata lirih, "Punggungan itu dulu tempat pendaki jatuh. Tubuhnya baru ditemukan seminggu kemudian di bawah jurang. Banyak yang bilang arwahnya masih suka nyusulin jalur yang nggak pernah selesai." Di jalur pendakian Gunung Langkara, ada satu batu besar yang terkenal angker. Ukurannya sebesar mobil, berdiri di tepi jurang. Orang-orang percaya batu itu dulunya tempat eksekusi zaman penjajahan. Malam itu, Fajar dan dua temannya mendirikan tenda tidak jauh dari batu tersebut karena lelah dan tidak menemukan area lain yang datar. Saat mereka sedang memasak mie, terdengar suara gemericik air di dekat batu. Padahal di sekitar tidak ada sumber air. Penasaran, Fajar menyorotkan senter ke arah batu. Saat itu juga, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dari permukaan batu yang hitam legam, ada cairan merah menetes perlahan, membentuk aliran kecil ke tanah. Warnanya merah pekat, seperti darah segar. Awalnya ia pikir hanya ilusi, tapi semakin lama, tetesan itu makin deras, bahkan menetes ke rerumputan dan meninggalkan bekas merah kehitaman. Bersamaan dengan itu, angin mendadak berhembus dingin, disertai suara lirih seperti orang menangis tertahan. Fajar terpaku, namun tiba-tiba terdengar suara keras, "Duk, duk, duk," seakan batu itu dipukul benda tumpul. Ia dan teman-temannya langsung panik, mengemasi peralatan dan pindah jauh dari sana meski malam sudah gelap. Keesokan paginya, mereka kembali ke jalur itu dengan porter. Anehnya, batu itu kering, bersih tanpa noda. Fajar bersumpah melihat sendiri cairan merah mengalir. Porter hanya berkata pelan, "Batu itu memang suka berdarah kalau ada yang duduk dekat situ." Katanya itu darah orang-orang yang dulu mati di situ. Raka dan 4 temannya mendaki Gunung Karangjati untuk pertama kalinya. Setelah menempuh jalur terjal seharian, mereka mendirikan tenda di dekat sebuah pohon besar yang terlihat kokoh. Cuaca saat itu cerah, langit penuh bintang, dan suara serangga malam mengiringi obrolan mereka sebelum tidur. Sekitar pukul 1 dini hari, Raka terbangun karena suara aneh seperti gesekan di luar tenda. Awalnya ia mengira hanya angin yang membuat ranting bergerak. Namun beberapa menit kemudian, terdengar suara langkah pelan mengitari tenda. Lambat, berat, seperti ada yang menyeret kaki. Raka menahan napas. Ia membangunkan temannya, dan mereka saling bertukar pandang dengan wajah tegang. Tiba-tiba, tenda mereka diguncang keras sekali, seperti ada seseorang yang menarik dan menggoyangnya dari luar. Semua panik, berteriak, namun suara mereka seakan lenyap tertelan kabut. Salah satu temannya berani membuka resleting sedikit untuk mengintip. Tapi begitu terbuka, hanya ada kabut putih tebal dan suara bisikan lirih entah dari mana, seperti orang memanggil nama mereka satu persatu. Mereka menunggu sampai subuh dengan jantung berdebar, tak berani keluar. Saat matahari terbit, mereka memeriksa sekitar tenda, yang membuat darah mereka membeku. Di tanah terlihat bekas tangan besar, panjang dan kurus, mengelilingi tenda, seolah sesuatu berputar mengitari mereka sepanjang malam. Penduduk sekitar yang mereka temui di kaki gunung hanya berkata pelan, "Kalian mendirikan tenda di bawah pohon tempat orang gantung diri tahun lalu," katanya. "Arwahnya tidak suka kalau ada yang tidur di situ." Dedi dan 2 temannya mendaki Gunung Terawang yang terkenal dengan jalur panjang berlapis kabut tebal. Mereka mulai pendakian sore hari dan terpaksa melanjutkan sampai malam karena jalur terlalu licin untuk berhenti. Sekitar pukul 10 malam, kabut turun sangat tebal. Jarak pandang hanya 1 meter. Mereka berjalan beriringan dengan headlamp yang temaram. Hampir tidak bicara karena udara terasa aneh, sunyi sekali. Tak ada suara jangkrik. Tiba-tiba dari arah depan, muncul seorang pendaki memakai jaket merah lusuh, berjalan pelan tanpa menoleh sedikit pun. Mereka lega, mengira ada teman seperjalanan. "Mas, bareng ya?"
seru Dedi. Tapi pendaki itu tidak menjawab, terus berjalan di jalur yang sama. Mereka mempercepat langkah, namun jarak tak pernah berubah. Anehnya, pendaki itu tidak meninggalkan jejak sama sekali di tanah berlumpur. Hanya kabut yang tersibak setiap kali ia melangkah. Saat kabut semakin menebal, sosok itu berhenti di tikungan tajam. Mereka mendekat dan jantung mereka serasa copot. Pendaki itu menoleh, wajahnya rata. Tak ada mata, tak ada mulut, hanya kulit pucat menempel seperti topeng. Seketika kabut di sekitar mereka berputar seperti pusaran angin dan terdengar suara lirih, seperti orang tertawa jauh di dalam kabut. Dedi dan temannya langsung lari sekuat tenaga tanpa menoleh lagi sampai menemukan pos pendakian. Keesokan paginya, porter gunung berkata, "Kalau kalian lihat sosok di jalur kabut malam hari, jangan pernah dipanggil. Itu bukan orang," katanya. Dia dulu pendaki yang hilang, dan tubuhnya tidak pernah ditemukan. Di Gunung Mandara, ada aturan tidak tertulis. Jangan hitung jumlah orang saat di jalur. Konon, pendaki yang melanggar bisa membawa pulang teman tambahan. Arif dan rombongannya, total 5 orang, mendaki saat cuaca cerah. Saat perjalanan menuju pos terakhir sebelum puncak, mereka beristirahat di dekat batu besar. Saat itu, salah satu temannya, Johnny, iseng menghitung 1, 2, 3, 4, 5, lalu tertawa. Semua menegurnya karena tahu mitos itu. Namun Johnny mengulang sambil bercanda, kok ada 6? Semua menganggap lelucon dan melanjutkan perjalanan. Malamnya di dalam tenda, suasana aneh mulai terasa. Tenda terasa sempit, seperti terlalu banyak orang di dalamnya. Suhu mendadak turun. Saat Arif hendak tidur, ia mendengar suara napas berat, bukan dari teman-temannya. Perlahan, ia buka mata. Di ujung tenda, ada seseorang duduk membelakanginya, rambut panjang menutupi wajah, tubuh kurus kering. Arif mencoba melihat lebih jelas. Sosok itu menoleh perlahan, dan wajahnya datar, tanpa mata, tanpa mulut, hanya kulit pucat seperti lilin. Arif ingin berteriak, tapi tenggorokannya kaku. Sosok itu merangkak mendekat dengan gerakan patah-patah, napasnya semakin keras, lalu berhenti tepat di depan wajah Arif. Saat itu, ia pingsan. Besok paginya, Arif terbangun di luar tenda dengan tubuh menggigil. Semua temannya mengaku semalam merasa sesak, seperti ada orang ke-6 di dalam. Sejak kejadian itu, mereka tak pernah lagi menghitung jumlah pendaki saat di gunung.